Fems, kalau ditanya soal kunci bahagia, Bu Atalia sebagai mamanya Jawa Barat punya tips bahagia nih buat kamu nih Fems. Penting bagi seorang perempuan untuk bahagia adalah dia bahagia dulu. Maka bagaimana kemudian dia bisa menyebarkan kebahagiaan itu adalah dengan membuat dirinya bahagia. Punya me time itu juga penting. Bagaimana dia menemukan apa yang bisa membuatnya bahagia itu menjadi yang harus dilakukan pertama kali oleh perempuan. Nah, kalau kunci bahagia sebagian orang termasuk saya, tentunya kalau bisa ngemil yang enak-enak, Fems. Makan terus. Ya iyalah, mumpung lagi keliling Jawa Barat, yang makanannya enak-enak kan, Fems? Yoi nggak? Yang pagi-pagi terbiasa sarapan roti, ayo ngacung. Kebetulan nih, di Sukabumi, Jawa Barat ada roti yang udah eksis sebelum negeri kita merdeka. Aneka roti dengan beragam isi yang gak pelit, siap manjain lidah kamu, Fems. Rotinya juga padat, dengan tekstur yang empuk. Apalagi ukurannya juga gede-gede, Fems. Buat ganjel sampai jam makan siang sih, bisa nih. Oh iya, roti ini dikenal dengan nama roti priangan. Tapi aslinya, Fems, roti ini namanya adalah Oi Chiang Li. Lahir sejak tahun 1943, cita rasanya tetap bertahan dengan resep adonan seperti aslinya dulu. Dari mulai tepung terigu, telur, ragi, mentega, dan susu, racikan takarannya nyaris nggak berubah dan tanpa bahan pengawet ya, Fems. Gak cuma bahannya aja, peralatan yang dipakai dari awal merintis juga ada nih, masih tetap bertahan. Mixer buat ngaduk adonan ini nih contohnya, bisa nampung hingga 100 kg. Bentar. Berarti ini alat udah 80 tahun ya, Fems? Kalau mau beli lagi, barangnya udah discontinue. Meskipun resep dan peralatannya masih asli, untuk isian rotinya tetap ngikutin selera zaman. Makanya, roti priangan dari Sukabumi tetap bisa bersaing dengan aneka roti dan jajanan kekinian. Roti Oi Chiang Li kini dikelola oleh generasi ketiganya. Sang pelopornya dulu mempelajari resep dan teknik pembuatan roti langsung dari orang Belanda. Karena sebagai wilayah yang dikembangkan pemerintahan kolonial Belanda, kota Sukabumi banyak mengalami akulturasi, termasuk dalam sisi kulinernya. Bahkan, gak cuma pengaruh kolonial Belanda, Fems. Pada masa pendudukan Jepang, akulturasi kuliner di Sukabumi juga melahirkan kue mochi sebagai salah satu kue khas dari kota ini. Fems, roti di Indonesia udah ada sejak zaman Belanda sekitar tahun 1930-an. Budaya makan roti yang sering dilakukan orang-orang barat mulai diperkenalkan pada warga pribumi dengan cara jual beli. Awalnya dulu sih, roti memiliki tekstur yang agak kasar, padat dan juga keras. Umumnya, roti pada masa itu juga terasa tawar dan minim dengan isian. Di tahun 1950-an, cita rasa roti udah lebih gurih dan aromanya lebih harum berkat pemakaian mentega. Baru deh, pada tahun 1970-an, variasi roti dengan isian keju parut dan coklat mulai diperkenalkan hingga sekarang. Oh iya, kalian pernah dengar nama roti Tan Ek Chuan? Yang legendaris itu tuh, perintis roti Sukabumi ini konon masih satu guru, Fems. Jadi mereka sama-sama belajar dari orang Belanda. Rumah produksi roti priangan berlokasi di kawasan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan tenaga listrik, oven raksasa ini mampu menampung puluhan loyang roti di dalamnya. Pemanggangan dalam suhu lebih dari 100 derajat Celcius akan ngebuat roti matang dan mengembang dengan sempurna. Selama kurang lebih 1 jam, aroma sekitar rumah produksi jadi bisa ngerasain wangi rotinya. Mulai sibuk sejak pukul 7 pagi, aktivitas produksi roti berjalan hampir setiap hari. Maklum deh, Fems, roti ini dibuat tanpa tambahan bahan pengawet, jadi daya tahannya gak lebih dari 2 hari. Biasanya aktivitas produksi akan berakhir pukul 12 siang. Roti-roti yang udah matang akan langsung dikemas tanpa menunggu dingin. Nah, saat roti baru aja matang, penggemar roti priangan ini juga ada yang beli langsung ke pabriknya. Memang ngejar fresh from the oven ya, Fems. Untuk harga roti manisnya, semua punya harga Rp8.000 aja. Para pekerja yang tadi membuat roti kemudian akan langsung menjualnya dengan gerobak gak lama setelah roti matang.